Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, untuk tahun ajaran baru ini saya kembali dipercaya mengajar di kelas 4A yang nanti insya Allah akan pertama kali nih memulai implementasi kurikulum Merdeka, karena sekolah saya kemarin sudah mendaftar jalur mandiri di Mandiri Berubah. Di Bapak Ibu guru hebat, seperti yang tadi disampaikan Pak Zamrud, memang benar bahwa asesmen ini adalah hal yang sangat penting, yang sangat utama bagi kita guru dalam melakukan pembelajaran. Yang biasa kita lakukan kan asesmen itu mungkin yang kita tahu hanya dalam berbentuk soal saja ya. Namun ternyata banyak sekali asesmen itu yang bisa kita lakukan dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Bagaimana caranya kita mengetahui minat dan kebutuhan siswa kita? Kuncinya adalah dari asesmen awal pembelajaran. Tahun ajaran kemarin, walaupun di sekolah saya belum menerapkan kurikulum Merdeka, namun kami juga bermitra dengan Tanoto Foundation, jadi kami mendapatkan banyak pelatihan, diantaranya tentang ini Pak, asesmen awal pembelajaran tadi. Ya, jadi bagaimana sebelum kami mengajar di sekolah, kami terlebih dahulu melaksanakan yang namanya asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan dan juga kemampuan awal siswa. Bisa dilanjut Pak? Ya, Bapak Ibu, luar biasa sekali mengapa asesmen ini sangat penting, seperti yang pengalaman saya sudah lakukan di sekolah kami. Alhamdulillah sudah mulai melaksanakan asesmen itu dengan bentuk yang beragam Bapak Ibu ya, seperti yang bisa dilihat ini. Jadi kami alhamdulillah setiap bulan itu kami pasti menuliskan atau menerbitkan praktek-praktek asesmen yang kami lakukan di sekolah. Ya, diantaranya ini ada murid kami, kebetulan murid saya juga pada saat tahun kemarin itu kami belajar membuat proyek mading, kemudian belajar dengan ular tangga, jadi asesmennya dalam bentuk permainan. Kemudian kami juga pernah melaksanakan gelar pentas pelajar semesta. Jadi pada saat itu ini sebenarnya adalah kolaborasi Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu saya mengajar kelas 4, ada materi tentang tari, kemudian ada guru tentang menyanyi, musik, kemudian guru kelas lain itu ada praktik tentang tari. Nah, jadi bagaimana ya caranya kami mengemas kegiatan itu? Penilaian biasanya kan penilaiannya masing-masing kelas. Jadi di dalam kelas anak-anak berpraktek. Jadi kami bagaimana berkolaborasi antar guru. Yuk kita buat satu gelaran pentas yang isinya itu sebenarnya siswa-siswa kami sedang melakukan asesmen penilaian, namun kami kemas dalam bentuk pentas. Jadi siswa lebih merasa tertarik. Kemudian terakhir pada saat bulan Juni kemarin itu sebenarnya menjadi puncak kami dalam asesmen. Itu kami melaksanakan kegiatan market day. Jadi di market day itu ada stand-stand jualan yang dikelola oleh siswa, orang tua dengan guru kelasnya. Kemudian ada pameran, kemudian juga ada atraksi seni. Nah, itu kami kemas secara terpadu menjadi satu kegiatan yang memeriahkan. Jadi siswa itu memang merasa mereka itu sedang tidak dinilai sebenarnya, sedang bergembira gitu. Gembira. Bisa dilanjut lagi Pak? Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menuju yang tadi seperti yang telah kami lakukan? Nah, saya pada saat awal pembelajaran tahun 2021-2022 itu mencoba. Jadi pertama kali nih Bapak Ibu saya mencoba menerapkan asesmen awal pembelajaran. Jadi asesmen awal pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu, contohnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, pada saat itu ada satu materi yang kami bahas, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi saya membuat asesmen Bapak Ibu, membuat asesmen awal sebelum memasuki materi itu. Ini juga saya dapat dari panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi asesmen yang saya buat adalah 10 soal sederhana yang saya ambil
2 soalnya dari kelas 2 di semester 2, ada 6 soal dari kelas 3, kemudian ada 2 soal dari kelas 4 yang saya di mana soal-soal ini saling berkaitan untuk menuju ke materi awal ini, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa pada saat itu saya menggunakan bentuk soal? Karena di awal Juli tahun ajaran yang lalu itu kan di kota kami masih pelaksanaannya secara daring. Jadi saya minta tolong untuk kerja sama orang tua juga, saya membuat form, kemudian saya kirim ke grup kelas. Jadi orang tua saya minta tolong untuk mendampingi siswa-siswinya untuk mengisi asesmen awal. Dan saya tekankan di awal Bapak Ibu bahwa asesmen awal ini bukan asesmen yang ibaratnya nanti nilainya saya masukkan ke buku nilai, tapi ini hanyalah sebagai bentuk saya untuk mencari tahu nih siswa saya ini kemampuan awal mereka sebelum menerima materi saya ini sudah sampai di mana gitu. Jadi bentuk soalnya juga saya buat beragam Bapak Ibu. Ada bentuk soalnya pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan esai. Di mana bentuknya ini ya kalau sekarang Bapak Ibu tuh lebih enak. Karena di platform Merdeka Mengajar itu ada fitur asesmen murid. Nah di situ Bapak Ibu bisa tuh nanti menggunakan soal-soal yang ada di situ sebagai referensi. Mungkin nanti mau dimodifikasi atau mau digunakan secara langsung juga bisa sebagai soal-soal untuk asesmen awal pembelajaran Bapak Ibu. Jadi luar biasa banget nih. Sekarang sudah sangat terbantu dengan platform Merdeka Mengajar. Bisa dilanjut Pak? Nah, setelah saya melakukan asesmen tadi Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah saya melakukan yang namanya analisis dari hasil yang yang saya terima dari siswa. Jadi saya mengelompokkan siswa itu, jadi ada 3 kelompok yang saya buat di asesmen awal itu. Jadi saya membagi, ada kelompok yang masih di bawah rata-rata, kemudian ada kelompok yang nilainya rata-rata kelas, jadi ada juga siswa yang ternyata nilai mereka itu di atas rata-rata kelas, atau kelompoknya saya bagi 3, ada kelompok yang belum paham, ada kelompok yang paham sebagian, ada kelompok yang paham utuh gitu. Nah mungkin ini namanya masih saya tulisnya penilaian diagnostik ya Bapak Ibu. Jadi sekarang penyebutannya sudah asesmen awal pembelajaran. Jadi untuk membedakan asesmen diagnostik yang dilakukan di pendidikan khusus. Jadi asesmen awal pembelajaran ini di kelas itu dilaksanakan oleh gurunya Bapak Ibu. Kita sebagai guru kelas, kalau saya di SD kan sebagai guru kelas, nah ini jadi kita bisa nih melakukan asesmen awal, kita menganalisis siswa kita. Nah, yang paling penting juga Bapak Ibu untuk pengelompokan ini, saya tidak memberitahu murid saya bahwa mereka ini di kelompok mana gitu loh, karena kalau saya beritahu nanti kan mereka yang ada di mungkin masih di kelompok yang masih kurang itu, kalau diberitahu, nah mereka nanti akan merasa minder. Jadi asesmen awal ini hasilnya itu adalah benar-benar jadi milik saya sendiri, artinya saya saja yang tahu. Nah, kalau memang ada sesuatu yang perlu saya sampaikan ke orang tua, itu biasa saya langsung hubungi secara langsung via telepon, atau saya undang orang tuanya ke sekolah untuk bagaimana caranya supaya siswa yang butuh pendampingan lebih ini bisa lebih secara maksimal gitu pembelajarannya. Bisa dilanjut lagi, Pak? Nah, setelah saya melakukan asesmen tadi, menyusun soal, melakukan asesmen, memberikan soal kepada siswa ya, asesmen awal, menganalisis, dan saya mendapatkan hasilnya. Nah, langkah berikutnya adalah saya merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Artinya di sini bagaimana saya merancang sebuah pembelajaran di mana siswa-siswa saya yang tadi masuk ke kelompok-kelompok itu terpenuhi pembelajaran mereka, kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi saya membuat RPP. Nah, kalau kemarin yang disampaikan oleh Bu Ice di webinar sebelumnya itu ternyata juga luar biasa Bapak Ibu, bahwa asesmen tadi kita mengelompokkannya, membuat rencana tadi. Bahkan ada yang kemarin itu menarik sih yang menurut saya. Jadi kan awalnya juga saya kemarin terpatok di pengelompokannya itu secara
secara gaya belajar gitu. Tapi ternyata menurut Bu Ica gaya belajar itu masih kurang valid nih kalau untuk pengelompokan. Jadi yang lebih utama sih bagaimana kita ini memberikan diferensiasi, mungkin nanti arahnya konten, di diferensiasi konten untuk siswa kita biar mereka sendiri nanti yang memilih mereka mau belajar modelnya seperti apa nih, gaya belajarnya seperti apa nih, seperti itu. Nah, jadi dari RPP ini bisa dilanjut lagi, Pak. Nah, bagaimana aksinya Bapak Ibu? Nah, jadi aksi yang saya lakukan pendampingannya yang tadi nih, pada tiga kelompok yang saya petakan tadi, untuk yang belum paham ini memang saya lebih memberikan pendampingan intens Bapak Ibu, pendampingannya lebih intens lagi. Jadi bagaimana mereka ini memang perlu kita bimbing lebih lagi nih untuk mengikuti materi yang sedang mereka terima gitu kan. Kemudian juga saya memberikan video-video pembelajaran yang singkat. Intinya singkat di sini Bapak Ibu, saya memanfaatkan berbagai platform nih, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat Instagram. Jadi saya post, saya berikan linknya ke mereka, jadi mereka mulai membuka gitu kan, karena sekarang anak-anak ini untuk platform itu kan sudah sangat umum nih bagi mereka nih. Jadi saya coba mulai masuk nih ke apa yang mereka mau, yang biasanya mereka sukai. Kemudian untuk kelompok yang paham sebagian, sama Bapak Ibu saya juga memberikan pendampingan. Mereka naik satu level lagi nih. Saya berikan contoh bagaimana mereka bisa memetakan tadi ke peta-peta pikiran. Tapi saya beri contoh. Jadi saya beri contoh dulu, ini Nana contoh peta pikirannya, baru saya bimbing mereka mulai mengisinya. Kemudian yang paham utuh, ini karena mereka dari kemampuan awalnya sudah baik, jadi saya beri satu level gini tantangannya, yaitu mereka bisa membuat peta pikirannya sesuai kreativitas mereka sendiri nih. Mereka mau bagaimana nih membentuknya. Nah, untuk presentasi siswa juga saya buat beragam. Mereka boleh nih presentasi hasil mereka tuh lewat pesan suara atau voice note gitu. Boleh. Kalau untuk siswa yang mungkin ada siswa saya yang malu, mereka kurang pede nih untuk bersuara, itu mereka menginginkan bentuknya foto. Ada yang pede nih, mereka pengen nih tampil ngobrol gitu. Nah, itu mereka bentuknya dalam video, presentasi dan lain sebagainya. Jadi memang pendampingan saya atau diferensiasi tadi saya sesuaikan, saya usahakan benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka suka gitu. Bisa dilanjut lagi, Pak. Nah, Bapak Ibu, karena tadi kita memberikan kebebasan kepada siswa kita, hasilnya pun juga bisa beragam. Hasil dari siswa itu bisa beragam kan. Kalau dulu-dulu mungkin kita terjebak Bapak Ibu ya, harus satu model nih misalkan hasil kerjanya. Nah, sekarang kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, yang kita terima itu beragam Bapak Ibu, beragam hasil karya dari mereka. Ya, jadi mereka mau menuliskan bagaimana bentuknya dan lain sebagainya itu sesuai benar-benar dengan apa sih yang mereka mau, apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kita pun juga melihatnya, kalau saya lebih senang nih Bapak Ibu, karena hasil siswa saya ini lebih beragam dari yang saya bayangkan, seperti itu. Bisa dilanjut lagi, Pak? Nah, yang tadi nih, karena kan pada yang disampaikan oleh Bu Ica itu di webinar sebelumnya, bahwa gaya belajar tadi ini kan tidak bisa menjadi patokan kita nih. Maksudnya dalam pengelompokan itu gaya belajar tidak bisa jadi satu-satunya pengelompokan. Kalau yang saya lakukan Bapak Ibu dari tahun ajaran kemarin, memang saya membuat diferensiasi konten. Jadi saya membuat berbagai macam materi ajar yang dapat dinikmati atau diikuti oleh siswa itu dalam bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Saya membuat dalam bentuk video, saya membuat dalam bentuk siniar atau podcast yang saya unggah di Spotify, kalau video saya unggah di YouTube, di media sosial yang lain. Bahkan saya juga menyiapkan Bapak Ibu bahan ajarnya dalam bentuk tertulis yang saya tulis melalui artikel pembelajaran. Kebetulan juga saya kerjasama mitra dengan Tanoto tadi, dengan kompas.com, saya ikut serta sebagai salah satu penulis
artikel. Jadi saya benar-benar membuat diferensiasi kontennya atau bahan ajarnya beragam dan saya berikan kepada siswa. Jadi mereka monggo, mereka ini mau yang mana nih yang mereka ikuti nih? Mau lewat video mungkin, atau mungkin untuk siswa yang senang mendengar itu ya tadi lewat siniar atau podcast yang saya buat, kemudian lewat artikel pembelajaran. Jadi saya berusaha Bapak Ibu menyiapkan memang konten bahan ajarnya yang berbeda-beda sesuai dengan tadi hasil asesmen awal saya tadi tentang kesiapan mereka ini senangnya seperti apa sih bahan ajar atau bentuk materi ajar yang mereka senangi itu seperti apa gitu. Jadi seperti itu Pak untuk diferensiasi konten. Bisa dilanjut? Oke. Nah ini lagi nih yang menarik nih Bapak Ibu, diferensiasi produknya tadi nih. Nah, jadi pada saat itu ada satu ini sebenarnya di sini ada video ya, ada video dengan suara nih sebenarnya nih Pak. Mungkin nggak bisa muncul ya kalau di ini ya. Jadi hasil tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, saya memberikan kebebasan nih Bapak Ibu kepada siswa saya, mereka mau seperti apa nih hasil karya mereka atau pengumpulan tugas mereka ini mau seperti apa. Ada satu contoh misalkan saya pada saat itu di pembelajaran PPKN, jadi saya memberikan tugas nih kepada siswa saya, anak-anak coba dong kalian ceritakan nih contoh toleransi yang pernah kalian lakukan atau yang pengalaman kalian dalam menerapkan toleransi itu baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kalian boleh menceritakannya mau dalam bentuk cerita atau dalam bentuk komik atau dalam bentuk suara tadi atau dalam bentuk video. Nah, saya akhirnya mendapatkan nih Bapak Ibu beragam bentuk hasil produk dari siswa saya tadi tuh. Ada yang menuliskannya bentuk cerita, ada yang karena dia mungkin senang menggambar dan lain sebagainya, dia bentuknya dalam komik. Kemudian ada yang berani bicara langsung, praktik langsung ngomong langsung menyampaikan secara langsung itu lewat video gitu. Mereka mengirimkan ke saya, atau di kelas itu ada juga Bapak Ibu yang berani maju ke depan langsung mempresentasikan nih, mencerita nih di depan teman-temannya. Ada juga yang mungkin agak malu-malu tampil tapi berani aja sih mereka bersuara, jadi ngirimnya lewat suara gitu. Jadi memang luar biasanya saya mendapatkan banyak diferensiasi produk dan keuntungannya Bapak Ibu pada saat nanti saya membuat sebuah pameran karya, itu hasil siswa saya lebih beragam. Jadi seperti yang saya lakukan di sekolah kemarin, kami melakukan market day, itu kan ada satu pameran karya, itu luar biasa. Jadi ada karya bentuk video, ada karya bentuk ini tadi visual, ada yang bentuk suara, jadi macam-macam hasil karya karena tadi kita memberikan diferensiasi produk kepada siswa, kebebasan kepada mereka untuk menghasilkan karya yang mereka sukai. Tuh, Pak. Bisa dilanjut lagi Pak? Oh ya, ini muncul nih kan ada videonya. Nah ini ada yang video, ini ada yang menggunakan suara nih. Jadi memang benar-benar bermacam-macam nih hasil diferensiasi produknya Pak. Gitu. Wah,